Anda kembali bersama kami di Dua Sisi dan sudah bergabung juga bersama kami malam hari ini Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo. Selamat malam Pak Ganjar. Ya, selamat malam Mbak. Ya, Pak Iwan juga masih bersama kami ya. Saya mau ke Pak Ganjar terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan yang tadi Pak Iwan. Pak Ganjar, ini Jawa Tengah juga termasuk yang menjadi di beberapa wilayah di Jawa Tengah ada epicentrum penyebaran COVID juga ya Pak ya. Sejauh ini bagaimana titik-titik yang menjadi zona merah mungkin yang rawan untuk penanganan COVID atau kasus-kasus baru COVID? Iya Mbak, sebenarnya seperti yang banyak di berita mulanya dari Kudus. Memang kira-kira ya 3 minggu yang lalu itu kita melihat Kudus ini belum apa-apa, ya cuman merah begitu ya. Saya tidak menduga kalau kemudian secepat ini, karena ternyata di sebelah-sebelah Kudus ada Demak, ada Pati, ada Jepara, ada Gerobokan itu merahnya secara bersama-sama. Maka kami melihat nampak-nampaknya ada varian baru begitu. Dan inilah yang kemudian ada kepanikan-kepanikan sehingga kita mesti turun. Saya buat kantor di sana, Kapolda, Pangdam membantu hampir tiap hari begitu ya. Sampai kemudian dari Panglima TNI, Kapolri, BNPB, Menkes turun semua, bahkan sore tadi juga dari sana. Jadi yang kita waspadai sekarang sekitar Kudus Raya, terus kemudian ada di Brebes dan Tegal. Ini 2 daerah yang sekarang menjadi amatan kita secara intens gitu. Nah, untuk hari ini saja di Jawa Tengah kita lihat angkanya lumayan naik ya Pak Ganjar, dari 500-an kasus baru ya dibanding kemarin. Ini rata-rata apakah sudah juga terdeteksi untuk varian baru dari COVID di wilayah Anda? Udah, jadi sudah di-launch kan, kalau yang di Kudus itu ada varian Delta itu, maka kemudian kalau kita melihat kondisinya ya rasa-rasanya para pakar menyampaikan ini varian yang penularannya cukup cepat begitu ya. Dan ternyata memang berdampak pada rumah sakit, berdampak pada aktivitas sosial, sampai kemudian berdampak pada bagaimana kemudian kita menindaklanjuti ketika kemudian banyak pasien yang juga meninggal begitu ya. Oke. Pak, tadi kalau kita bicara soal di Jawa Barat, bed occupancy rate-nya itu mencapai 84%. Nah, kalau untuk di Jawa Tengah sendiri seperti apa rata-ratanya Pak? Karena saya sempat baca di Solo bahkan ICU-nya sudah sampai 90% untuk bornya. Di beberapa daerah lain juga di atas 80%. Kalau rumah sakit, wow udah Mbak, di Kudus itu kemarin sudah 100%. Rumah sakit berikutnya saya tengok 100%, waduh udah mengerikan semuanya. Kalau kita melihat ICU kita per hari ini 68,19% itu terpakai. Terus kemudian untuk isolasinya 78,65. Semuanya sudah alert ini. Maka hari ini lagi kita buatkan program penambahan tempat tidur sampai beberapa skenario agar kontingensi lainnya disiapkan oleh seluruh rumah sakit di kabupaten kota maupun kita support yang dari provinsi dan nasional begitu. Secara infrastruktur artinya rumah sakit disiapkan ya Pak Ganjar ya. Bagaimana dengan tenaga kesehatan di sana? Kondisinya siap nggak dengan menerima lonjakan yang luar biasa pasca libur Lebaran ini? Ya, pertanyaannya harus siap, tapi fakta kalau kita melihat rasio-rasionya tidak siap. Maka kemarin yang kejadian di Kudus itu karena juga 100 lebih nakesnya juga terkena, maka kemarin kita injek nakes dari luar. Kita pinjemin dari rumah sakit kami dari provinsi, kita komunikasi dengan ID, kemudian PPNI, mereka membantu. Bahkan sekarang skenario berikutnya saya siapkan, kita pinjam tenaganya TNI Polri termasuk kampus. Nah kampusnya ada 2 ini, yang Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat sama keperawatan. Sehingga kita kemarin sudah meminta agar mahasiswa-mahasiswa semester akhir itu mulai diterjunkan, termasuk dokter-dokter internship ya, yang kemudian coba kita dorong untuk bisa masuk. Tentu saja kita melihat bagaimana ketentuan yang ada dalam pemegang otoritas kesehatan, tapi kita mencoba untuk menyiapkan dulu, untuk bicara lebih dulu, agar potensi-potensi kekurangan nanti bisa diisi, agar tidak kolaps. Ya. Nah, saya mau kembali ke Pak Iwan. Pak Iwan tadi sudah siaga untuk Bandung Raya. Apa ini artinya? Apakah nanti juga akan dilakukan seperti penyekatan, tidak boleh dulu mobilitas dari luar dan ke dalam wilayah Jawa Barat dan sekitarnya? Ya, tentu saja pembatasan saat itu adalah yang akan kita lakukan. Yang pertama, tahap pertama Pak Gubernur sudah menghimbau bahwa sebaiknya
yang akan berkunjung ke Bandung Raya ditangguhkan lah, kurang lebih seperti itu. Jadi kemudian juga tempat-tempat wisata gitu, kita untuk sementara kita tutup sampai dengan terjadi situasi yang lebih baik. Karena terus terang bahwa di Bandung Raya ini rasanya sekarang dilingkari. Jadi kalau Kota Bandung sendiri, kalau kita melihat zonanya itu zona oranye sebetulnya, tetapi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat itu merah. Nah, tempat-tempat wisata itu adanya adalah di sekeliling Kota Bandung, tetapi pastinya akomodasi, terus kemudian restoran itu ada di Kota Bandung. Jadi ini mobilisasinya nggak bisa kita cegah. Nah, oleh karena itu memang kita sudah mengeluarkan surat edaran. Yang pertama adalah dari sisi Fasyankes mau tidak mau bahwa Bandung Raya itu harus meningkatkan gitu ya kapasitas tempat tidurnya. Tetapi kita pun inginnya dari hilir gitu. Mohon maaf, dari hulu. Jadi dari hulunya kita mau tidak mau bahwa level PPKM mikro ini harus kita terapkan, harus kita perketat. Jadi semua kita bergerak dari hulunya terlebih dahulu sampai hilir. Hilir adalah terkait dengan Fasyankes tadi yang telah disampaikan bahwa bed kita tingkatkan, perawat atau tenaga medis kita juga harus tingkatkan. Karena kalau kita meningkatkan kapasitas ruang rumah sakit, artinya harus diikuti dengan fasilitas dan SDM-nya, kurang lebih seperti itu. Ya, baik. Pak Iwan. Nah ini yang barangkali yang saat ini sedang kita galakan gitu di Bandung Raya ini. Pak Iwan, untuk penyebarannya sendiri dan juga dari hasil tracing ini rata-rata penularannya disebabkan dari mana awalnya Pak Iwan? Ya, yang kami amati pertama adalah memang ini awalnya dari rumah gitu ya. Jadi kalau kita melihat barangkali ketika liburan panjang ini banyak bersilaturahmi gitu. Kemudian setelah itu kan kantor kita masuk gitu ya. Kantor kita tetap dibuka walaupun dalam kapasitas yang terbatas. Kala itu kurang lebih di angka 70%. Nah, ketika masuk ke bekerja dari kantor, disitulah terjadi penularan kembali. Oleh karena itu barangkali pernah mendengar di kantor pemerintah Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, kasus terjadi di sana. Tetapi kalau kami trace gitu ya, ternyata juga keluarganya juga banyak. Jadi tidak ansih bahwa mereka adalah tertular di kantor, tetapi awalnya berawal dari keluarga, lalu kemudian dibawa ke kantor, di kantor terjadi penularan. Kurang lebih ininya seperti itu. Baik Pak Iwan, terima kasih. Berarti ada klaster keluarga juga di sana. Dokter Erlina, kita sudah mendengarkan penjelasan dari untuk wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, juga mengenai keterisian rumah sakit yang cukup tinggi, lebih dari 70%. Ini artinya secara sederhana agar masyarakat penonton kita mengerti apa itu, Dok? Maksudnya? Ya, jadi sudah sebahaya apa COVID ini? Saya kira kalau keterisian rumah sakit sampai 80% ini adalah angka yang sangat serius dan membahayakan. Saya kira kenapa? Karena masyarakat juga harus tahu dan juga saya kira para pejabat juga harus tahu bahwa sesungguhnya di lapangan di rumah sakit itu kalau angka 80% bukan berarti kemudian 20%-nya akan ada tempat. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi bahwa rumah sakit itu tidak bisa ruangannya diisi 100%. Contohnya, kalau yang tersisa misalkan ada 10 tempat tidur, yang 8 tempat tidur sudah terisi tinggal 2. Nah, itu bisa jadi yang 2 itu jatahnya adalah yang pasien perempuan. Maka kalau ada pasien laki-laki masuk, nggak bisa masuk. Dan kadang-kadang suatu ICU ada dikatakan 10 tempat tidur, tetapi mungkin ventilator yang berfungsi hanya 9. Jadi bukan berarti bisa 10 tempat tidur, 10 tempat ya? tidur akan 10 pasien bisa masuk. Jadi angka 80% itu sangat tinggi. Kalau kita melihat di lapangan seperti apa. Belum lagi ya, biasanya rata-rata pasien sekarang ini kan kondisinya berat, butuh oksigen. Nah, titik-titik oksigen itu juga ada keterbatasan. Jadi jangan merasa senang 80% masih ada 20%. Enggak, 80% itu ada angka psikologis yang menurut saya angka yang tinggi. Itu sudah darurat, sudah warning sekali itu ya? Warning sekali. Jadi ini kondisi kita ini bukan kondisi yang baik-baik saja. Oke. Ya, itu yang harus disadari oleh masyarakat ya. Kita tidak dalam kondisi baik-baik saja untuk COVID. Tidak. Tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Dan orang banyak mengatakan, lah ini kan sudah sesuai prediksi. Nah justru
Kalau kita sudah prediksi, harusnya kan kita tahu supaya prediksi yang buruk ini tidak Tidak jadi kejadian. kenyataan Nah gitu ya. sekarang kan faktanya kejadian. Nggak bisa Apa? kita bilang, Nah. kan gua bilang juga apa, nggak boleh begitu Dok, kan. apa kalau yang Anda lihat, Anda perhatikan yang menyebabkan prediksi ini benar-benar jadi kejadian apa? Apakah masyarakatnya masih kurang ketat melaksanakan protokol kesehatannya atau seperti apa? Mungkin dokter punya penilaian atau pengamatan sendiri, tapi nanti kita jawab ya dok ya. Kita jeda sejenak, dua sisi akan kami lanjutkan. Dan terima kasih Pak Iwan sudah bergabung bersama kami malam hari ini di Dua Sisi. Sehat selalu. Pak Gubernur masih tahan bersama kami ya Pak ya. Nanti usai jeda kami akan lanjut dengan Pak Ganjar Pranowo. Saat lagi di Dua Sisi.